Selamat datang di video ke-6 saya tentang fakta dunia. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa pada masa Perang Dunia Kedua terjadi genosida besar-besaran terhadap etnis Yahudi oleh tentara Nazi? Ayo kita eksplorasi. Menariknya, sebelum berdirinya negara Israel, orang Yahudi tersebar di seluruh Eropa, termasuk Belanda, Inggris, dan Prancis. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab di balik tragedi ini? Tokoh utama dalam genosida itu adalah Adolf Hitler. Kita akan mengeksplorasi latar belakangnya, kebenciannya terhadap orang Yahudi, dan bagaimana ia mempengaruhi sejarah. Hitler lahir pada 20 April 1889 di Austria. Ayahnya pegawai bea cukai yang mengharapkan Hitler menjadi sukses. Namun, Hitler tidak menonjol secara akademik dan cenderung bermasalah di sekolah. Meskipun bercita-cita menjadi pelukis, Akademi Seni menolak Hitler 2 kali. Dia kemudian mengasingkan diri di Wina dan memulai kebenciannya terhadap orang Yahudi setelah cinta tak berbalas dengan wanita Yahudi. Hitler juga dikenal memiliki kepribadian INFJ menurut MBTI, yang membuatnya sangat sensitif terhadap penolakan dan keputusasaan. Pada 1910, Hitler mendapat warisan dan kembali ke Jerman untuk bekerja di perusahaan iklan. Nasionalisme mulai membara saat dia mendaftar menjadi tentara Jerman selama Perang Dunia Pertama. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, muncul desas-desus bahwa orang Yahudi adalah penyebab kekalahan. Hitler menggunakan isu ini untuk memperdalam kebenciannya. Kemampuan orasi Hitler membawa kemajuan pesat dalam karirnya. Dia bergabung dengan Partai Nazi dan mulai menyebarkan propaganda antisemit. Gerakan antisemit bermula dari propaganda yang menyalahkan orang Yahudi atas kekalahan Jerman dan krisis ekonomi. Namun, tidak ada bukti yang mendukung bahwa orang Yahudi benar-benar bertanggung jawab. Pada tahun 1933, Hitler terpilih sebagai kanselir Jerman dan mulai memberlakukan kebijakan diskriminatif terhadap orang Yahudi, seperti pemisahan di ruang publik dan penggunaan tanda bintang kuning. Pada 1938, kebijakan Kristallnacht diberlakukan, yang melibatkan penyerangan properti Yahudi dan pembakaran sinagog, yang menandai langkah awal menuju pemusnahan massal. Ideologi Hitler mencerminkan pandangan ekstrim bahwa orang Yahudi adalah penyakit yang harus dihilangkan. Ini membuka jalan bagi pembunuhan massal. Dalam konteks krisis ekonomi pasca Perang Dunia Pertama dan The Great Depression, orang Yahudi dijadikan kambing hitam oleh Nazi untuk mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi. Permusuhan terhadap orang Yahudi menyebar ke seluruh Eropa, dan banyak yang dikirim ke kamp konsentrasi seperti Auschwitz, di mana mereka dijadikan buruh paksa dan mengalami kondisi sangat buruk. Di kamp konsentrasi, kondisi hidup sangat mengerikan, ruang sempit, kurang makanan, dan kebersihan yang buruk, sehingga menyebabkan kematian massal. Diperkirakan sekitar 6 juta orang Yahudi tewas dalam Holocaust. Ini adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Salah satu simbol tragedi ini adalah Anne Frank, yang lahir pada 1929 di Frankfurt dan menulis buku harian selama persembunyian di Belanda. Anne Frank dan keluarganya pindah ke Belanda pada 1933 dan bersembunyi di loteng kantor ayahnya selama invasi Jerman. Buku hariannya mengungkapkan penderitaan mereka. Setelah tertangkap oleh Nazi pada 1944, Anne dan keluarganya dikirim ke kamp kematian di Auschwitz. Anne meninggal di kamp konsentrasi Bergen-Belsen pada 1945. Buku diari Anne Frank dipublikasikan setelah perang dan telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa. Kisahnya menjadi simbol kekejaman dan harapan di tengah penderitaan. Akhir dari agresi Hitler datang setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Hitler bunuh diri pada 30 April 1945, dan dunia mulai menghadapi dampak dari Holocaust. Untuk memahami lebih dalam mengenai situasi ini, kamu bisa menonton film seperti The Diary of Anne Frank atau The Boy in the Striped Pajamas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya.